Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dimanapun kalian berada. Baik, buat kawan-kawan yang telah mengikuti video-video sebelumnya, yang di sini kita membahas tentang metodologi penelitian perpustakaan. Kali ini kita ingin membahas tentang analisis data dan interpretasi hasilnya, begitu kawan-kawan. Nah, jadi di sini ada dua yang kita bahas nanti, bagaimana caranya analisis dan kualitatif dan analisis data kualitatif, analisis data kuantitatif. Nah, baik buat kawan-kawan yang baru menonton video ini dan masih bingung bagaimana caranya untuk menulis artikel, skripsi, jurnal, tugas akhir, kawan-kawan tidak salah tonton video ini, video yang betul. Mungkin kawan-kawan kelewatan untuk step by stepnya, boleh langsung pindah ke video sebelumnya atau datang aja ke YouTube kita, ke TikTok kita, atau di Instagram ini video-video sebelumnya, begitu kawan-kawan. Nah, baik, untuk yang pertama itu analisis data kualitatif. Nah, dilakukan melalui reduksi data. Nah, jadi untuk menganalisis data kualitatif ini dilakukan itu melalui reduksi. Kita harus melakukan reduksi data, yaitu bagaimana? Yaitu memilih data yang relevan. Jadi data ini harus kita pilih kawan-kawan yang relevan. Bagaimana data yang relevan itu, kan gitu. Harus kita pilih. Kemudian penyajian data. Nah, jadi setelah kita pilih datanya yang relevan, baru bagaimana data yang mana yang ingin kita sajikan, kan begitu. Penyajian data dalam bentuk tabel bisa, kawan-kawan bisa membuatkannya dalam bentuk tabel. Narasi juga bisa dalam bentuk narasi, kawan-kawan tuliskan begini begitu kan kawan. Nah, narasi bisa, dan atau matriks. Kalau kawan-kawan pintar membuatnya, bisa dibuat dibuat seperti matriks begitu. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Jadi setelah direduksi data tadi yang relevan, kemudian penyajian datanya itu telah dibuat berbentuk tabel atau narasi. Nah, yang terakhir itu kawan-kawan harus membuat kesimpulannya atau verifikasinya. Ini menurut Rahim dalam tulisannya 2020. Nah, yang kedua itu analisis data kuantitatif, ya, kuantitatif. Statistik deskriptif, ya. Jadi atau median, modus, presentase, grafik, dan statistik inferensial, kawan-kawan. Uji ANOVA. Nah, digunakan untuk menguji hipotesis. Nah, untuk penelitian kuantitatif ini digunakan untuk pengujian hipotesis, ya. Perangkat seperti Excel, SPSS, atau Google Sheet, gimana bilang, Google Sheet, begitulah kan. Dapat dimanfaatkan, ya. Mungkin untuk kawan-kawan yang biasa menggunakan metode penelitian ini kuantitatif ini, SPSS, mungkin itu lebih sering di kalangan mahasiswa karena penggunaannya lebih gampang lah, begitulah menurut saya. Interpretasi hasil ini mengaitkan temuan dengan teori penelitian terdahulu serta menjawab rumusan masalah. Jadi interpretasinya harus hasilnya itu mengkaitkan. Nah, apa nih temuannya, kan itu harus dikaitkan dengan teori penelitian yang terdahulunya, begitu kawan-kawan. Mungkin sampai di sini kawan-kawan mungkin sudah mengerti. Nah, untuk step dan tahap selanjutnya itu kita bahas di video selanjutnya. Baik, terima kasih kawan-kawan.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.